Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfa Fakaha. Saya saat ini mengikuti kelas Berkot batch 60 di kelas Node.js Express Backend. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan final project yang sudah saya buat, yaitu final project untuk membuat pesanan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita membuat model si order tersebut. Nah, di sini kita import Mongoose dan types, lalu kita membuat interface untuk order item dengan property ID, product ID, quantity, dan price, lalu membuat interface order yang nantinya akan menampung si order item tadi. Nah, itu ada ID, grand total, status, created by, dan order items tadi. Dan order itemsnya nanti berupa array karena ada banyak produk yang di dalam order tersebut. Lalu sini kita memanggil Mongo schema untuk membuat skema database. Nah, di sini kita membuat propertinya tadi grand total dengan tipe data apa, yaitu number, lalu diwajibkan untuk mengisi grand total ini. Selanjutnya status tipe tagnya string. Nah, kita bikin enum pending complete cancel biar nanti jawabannya cuma ada 3 ini. Lalu kalau tidak diisi, nanti defaultnya adalah pending. Selanjutnya ada created by. Nah, di sini kita pakainya object ID yang akan mereferensi dari si model user. Nah, ini sifatnya juga wajib diisi. Lalu ada juga order items. Nah, order items ini nantinya di dalamnya ada si property products. Nah, di sini ada product ID yang akan tipenya object ID, referensinya dari model si products, dan harus diisi. Lalu yang bawahnya quantity itu harus diisi minimal 1 dan maksimal 5. Lalu juga ada price. Nah, di bawahnya ada timestamp untuk memudahkan kita melihat tracknya, kapan dibuat, kapan diupdate. Lalu di sini kita ekspor model tersebut yang sudah kita buat. Setelah kita ekspor, lalu kita membuat service. Nah, di dalam service ini kita akan membuat logika bisnis yang akan menjalankan codingan-codingan yang ingin kita mau, yang berdasarkan order model yang kita buat tadi. Misal untuk membuat atau create si order, nah nantinya kita harus mengambil parameter pilot, yaitu data dari user. Nah, sini membuat variable result yang akan membuat data untuk si model yang datanya itu adalah parameter dari si user, dan akan mengembalikan data tersebut sehingga akan membuat order. Lalu selanjutnya ada find all. Di sini kita beri limit 10. Jadi dalam satu page atau halaman itu maksimal ada 10 order. Nah, page ini defaultnya adalah 1. Nanti bisa kita pindah ke page 2 atau 3 kalau si order itu ada lebih dari 10. Lalu query ini bisa diisi dengan ID
ID products, ID order atau ID products. Nah, lalu di sini kita find dari order models. Nah, kita populate agar bisa mengambil data si produk dan bisa mengambil data populate si user. Lalu di sini kita juga membuat untuk find one. Ini untuk menampilkan satu data saja yang akan kita cari, jadi bisa lebih spesifik. Oke, selanjutnya karena di service sudah selesai, kita pergi ke controller. Nah, di sini kita controller menghubungkan permintaan klien dengan si service tadi, dimana service menghubungkan ke models database. Nah, di sini kita import dulu library yang kita butuhkan, lalu kita buat function create yang mana itu membuat order tadi. Nah, di sini kita menampung dulu permintaan klien dari request body, lalu kita membuat perulangan untuk mencari kira-kira ada nggak sih yang diminta si klien tersebut datanya. Nah, kalau tidak ada berarti nanti menampilkan produk tidak ada. Nah, kalau ada tapi quantity item tersebut lebih kecil daripada quantity yang diinginkan user, maka nanti ada stok tidak cukup untuk produk tersebut. Lalu di sini kalau kondisi terpenuhi, kondisi ada data dan ada stok terpenuhi, kita buat si order tersebut. Lalu ketika kita sudah membuat order tersebut, nah si produk tersebut kuantitinya akan dikurangi 1 atau kuantitinya akan dikurangi sesuai permintaan klien, dimana paling sedikit adalah 1 dan paling banyak adalah 5 sesuai model tadi. Lalu ketika permintaan berhasil, akan mereturn status 201 dan memperlihatkan data order tadi dan ada message sukses create order. Nah, sebaliknya kalau error nanti ada status 500 lalu violate create order. Lalu di bawahnya ada function find all. Di sini ada limit, path, dan search. Nah, di sini kita mengecek tuh apakah di si klien itu membuat parameter search. Nah, kalau kliennya membuat parameter search, query ini akan diisi dengan search tadi. Lalu kita akan mencari data sesuai search tadi. Nah, ketika data itu ada hubungannya dari search tadi, nah dia akan menampilkan data tersebut, lalu menampilkan message sukses get all product. Sebaliknya seperti tadi, statusnya 500 lalu violate get order. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat routes. Di sini untuk rootesnya untuk order tadi kan kita mengirim data atau user mengirim data, makanya pakainya post. Dan untuk endpointnya adalah slash order, dan kita pakai out
middleware, sehingga yang bisa order itu cuman user dan yang sudah login. Nah, di sini kita panggil si controller create tadi, dimana controller create tadi juga memanggil si service, dimana service memanggil si model. Lalu yang kedua, router get ini buat mengambil data yang tadi find all dan find one. Endpointnya tetap order, kita pakai out middleware harus login, dan yang bisa melakukan get order itu adalah admin dan user. Kita juga memanggil controller find all. Nah, gitu. Mungkin di sini saya coba tampil di Vercel. Ketika sudah di deploy akan saya tampilkan. Nah, untuk endpoint utamanya itu akan menampilkan message welcome to serve Sandbersoft API. Kalau kita pergi ke, kita coba order API/order. Nah, karena kita tidak bisa login kalau memakai browser, makanya ada tulisan unauthorized. Kita bisa pakai Postman. Kita coba login, kita dapat token, lalu kita get order, kita isi dulu authorization-nya, kita send. Nah, ini dia mendapatkan data sesuai dengan ID yang udah diisi di query. Lalu kalau query-nya kosong, source-nya kosong, nah dia akan menampilkan semua data order. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.